Lebay ya? Mulai. Mulai apa? Kita mulai. Nggak jelas. Iya kita mulai. Ya, ayo. Mulai lebay. Hai. Ya kan menyapa para penonton. Welcome back to our channel. Our channel. Bisa tak masuk akal. Jeng 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 jeng. Big sound gitu. Oke, di tema kita kali ini kita akan membahas tentang kodam. Kodam tuh apa sih, Kak? Aku nggak ngerti. Hei, mohon maaf. Itu harusnya pertanyaan gue ke lu. Oh, Kenapa gitu. terbalik? Ini kalau kayak gitu gue jawabnya apa? Ya kali kan sekarang kita pindah rollingnya gitu kan, jadi di Anda gitu. Jangan dong, Kak. Gimana sih lu, Kak? Aduh. Saya baru denger loh istilah kodam itu. Aduh, gua ngumpet di kolong meja dah. Kalau kayak gini caranya bisa. Iya. Bisa gue diginiin. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri istilah Indonesia. kodam. Ya istilah kodam itu udah sangat familiar ya. Ya. Ya artinya itu pembantu. Secara harfiah itu artinya pembantu. Jadi Sesuatu yang membantu manusia. Yang- Jadi gini. Kayak ada pertanyaan kan. Apakah jin itu termasuk kodam? Ya. adidas. Apakah spirit termasuk kodam? Ya. Intinya sesuatu yang tak jadi gimana ya, yang tak kasat mata tapi jadi membantu manusia saling kerjasama, itu bisa dibilang kodam. Bekerja sama. Ya saling menguntungkan dong. Misalnya gini, kita kan kadang kalau ketemu spirit atau kayak makhluk tak Minuman. kasat mata ya whatever, nggak boleh promosi bodoh. Oh iya. Gitu kan. Kalau misalnya yang kayak nemu seolah-olah pada awalnya bisa aja gini nih, aku mau bantuin kamu, bantuin apa biar kamu disukain di kantor atau biar kamu disukain sama lawan jenis kamu, tapi sebenarnya si makhluk itu cuma nyedot energi si orangnya, nah itu tapi nggak dibantuin. Nah itu yang namanya parasitisme. Jadi banget ya. kalau kodam sebaiknya sih ya mutualisme, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Iya. Kayak gitu, dan itu lumrah kok terjadi di Ranah-ranah ibu kota. ibu kota aja banyak loh. Iya, banyak. Ada beberapa profesi yang memang mereka udah biasa melakukan itu. Itu punya pegangan. Punya. Punya. Oh, pegangan berarti dalam bentuk benda. Bisa dalam bentuk benda, bisa ngikutin tapi nggak ada bendanya langsung bonding atau punya ikatan ke badan kita, macam-macam. Bisa juga. Tapi Bisa. itu kalau kayak gitu yang nggak ada bendanya mungkin bagi orang-orang yang ini ya abnormal kali ya. Ya, Ini kok. udah biasa sih sebenarnya. Tapi berbahaya juga karena kalau misalnya dia langsung bonding ke badan, kalau badannya nggak kuat, yang ada badan si orang itu yang hancur dalam artian energinya berantakan. Makanya kalau misalnya yang pada baru-baru main kodam kayak gitu, biasanya mereka cenderung nyimpen di vessel atau wadah khusus Kayak misalkan kayak gini yang gue pakai, tapi ini kosong, cek aja kosong. Tapi ini bisa. Mama bukan 8. Apa? Enggak, bukan apa-apa. Gue bilang ini kosong doang. Iya, gue kira Anda iri dengan aset saya. Ya kayak gini, tempat yang batu-batu alam kayak gini atau yang bahan-bahan besi itu bisa jadi tempat tinggal mereka. Kayak cincin gitu ya. Bisa. Bisa. Segini berarti ada orang yang suka pakai cincin batu banyak, kemungkinan itu kodamnya banyak gitu ya. Bisa jadi, tapi kan gak bisa sehujan juga. Siapa tahu dia masuk iya ke juga sih ya. batu akik kan. Anda jangan digosok gitu dong. gitu. Keluar jinnya tuh Iya. Itu kalau Om Jin itu termasuk kodam gak sih? kodam. Termasuk kodam. Tapi menguntungkan buat kita doang ya kalau Om Jin ya. Iya. Kan kita yang minta permintaan. Iya. Halus sekali. Iya, tapi pada kenyataannya fakta lapangan ini nggak ada yang sepihak kayak gitu loh. Iya. Ada. Enak aja. Jadi kan mereka berhubungan sama kita gitu ya. Ada nggak sih yang dari antara mereka si kodam sama si manusia saling jatuh cinta? Ada Jatuh sedang cinta. meledek kata sedang menghina. Ya kan, saya cuma mempertanyakan itu. Terus gue langsung gatel di sini. Apa salah saya? Kayak ada Apa Anda janji tapi punya nggak ada. pengalaman? Nah itu tidak usah dibahas. Di IG Oke. sudah jadi hal biasa. Jadi gini loh, pada dasarnya sebenarnya hubungannya itu cuma antara si spirit dan si keeper atau si pemilik dan si kodamnya itu sendiri. Normalnya kayak gitu. Iya. Tapi biasanya kalau Tarik ses, semongko. misalnya gue cewek, Ya emang lu bukan cewek pakai permisalan. Mohon maaf. saya cowok ya deh. Misalnya saya cowok,
Saya cowok ganteng gitu. Kali. Terus saya punya sukubus. Apa? Sukubus. Sukubus. Apalagi itu? Sukubus itu spirit bentuknya perempuan, seksi. Oh iya. Ya, seksi. Gendernya. Iya, gender pasti perempuan kalau sukubus, kalau inkubus laki-laki. Oh. Nah, Ada lagi. biasanya si cowok ini mungkin pakai sukubus cuma untuk pengasihan. Pengasihan itu bisa bikin cewek takluk, bisa bikin lawan jenis jadi nurut sama dia, ya kayak gitulah ya. Kayak pelet gitu. Enggak juga. Kan cowok pengasihan. Oh, biar orang suka lah sama dia. Suka ya gitu aja. Tapi lambat laun seiring berjalannya waktu si sukubus sama si pemiliknya ini saling dekat, makin dekat sampai akhirnya ada interaksi yang lebih dalam. Bisa jatuh cinta, bisa aja. Bisa jatuh cinta, bisa menikah, bisa Ada ininya kok, ada ritual khususnya kalau emang pengen nikah. Ada. Dan itu ribet. Bisa nikah. Bisa kok. Bisa nikah. Bisa. Gue speechless nih. Lebay. Tapi mungkin nggak bisa punya anak. Kaget. Kenapa nggak bisa punya anak? Ya kan beda masanya. Tapi tetap berhubungan. Bisa lah. Bisa. Itu. Bisa kan. Hai. Berhubungan. Ya berhubungan lah. Berhubungan secara batiniah, lahiriah gitu. Ya dua-duanya. Itu udah biasa terjadi. Kayak gitu, kayak affair yang macam kayak gitu udah biasa. Mantap sih. Mantapnya mantap. Aduh. Mau cobain? Enggak, mana? Itu kamar mandi kayaknya ada cowok tuh. Ada, emang. Buat tuh? Enggak tahu. Enggak, gue grogi mulu di sana hawanya. Oh, ya udah dikirain mau. Ya udah gua. Enggak. Gue grogi mulu hawanya di kamar mandi. Ya, Grogi, deg-degan coy. Gitu-gitu cinta. Masa. Ya kayak gitu loh. Sebenarnya bisa kok. Bisa Bisa. ngelakuinnya secara astral. Bisa nikah. Ya. Komunikasinya gimana? Ya, telepati lah. Sambil merem gini. Enggak juga, kayak gini juga misalnya gue ajak ngobrol spirit gue contohnya bisa dalam hati. Oh, dalam hati, enggak iya. diucapin kata-kata. Kalau lagi di rumah sendirian sih diucapin, cuma kan kalau lagi di luar kan biar nggak disangka gila, ya udah dalam hati aja. Iya, itu kayak orang gila ya. Emang di sini nih kita lagi di venue ini tuh pada usil nanyanya, Nah, iya. kak yakin kak nggak bikin video itu? Woi, kita di sini mau bikin konten. Kagak ada ahlaknya Tadi itu. gue sampai teriak kayak gitu 3 kali. Kak yakin. Berapa kali gue ditanya-tanya sama yang di sini. Wadidaw. Padahal kita cuma bikin konten horor doang. Horor yang nggak horor sebenarnya. Horor yang gak horor Makanya. dan tidak berkomedi. Ya kan? Mengenai pernikahan dengan beda dunia, biasanya kan pernikahan beda lawan jenis. Atau beda agama. Aduh. Oke, kenapa? Nah, Beda dunia. pernikahan beda dunia kata lu susah ya? Susah. Ayo susah. Susah punya Ijab anak. kabul lah Ijab tuh. kabulnya kan harus ada saksi Bisa aja. manusia. Enggak lah. Ada Enggak. lah caranya, gue nggak bisa kasih tahu di sini lah, itu rahasia. Semuanya rahasia. Oh jelas. Padahal kita semua penasaran. Tidak boleh nanti dicontoh. Enggak apa-apa. Nggak papan dasmu. Kayak gitu. Ya Tapi udah. yang jelas kan tadi yang gue bilang kan, masa jenisnya beda. Mereka tetap bisa berhubungan, tetap bisa. Maksudnya dalam berhubungan itu berkomunikasi atau mantap cuy. Oke. Aduh kau ini mantap cuma untuk punya anak itu kemungkinannya kecil. Kecil. Kayak 1 banding 1 juta. Karena bagaimanapun masa jenisnya beda. Lu manusia, lu berfisik, sedangkan dia kan halusan. Ya, halusinasi Masa- kayak halusinasi. Iya kayak halu, yang ngerasain cuma sebagian orang doang. Nah, jadi karena masa jenisnya beda, otomatis ya susah. Kayak lu kalau sama manusia kayak lu main sama kambing aja, DNA-nya udah beda, nggak bakal jadi anak lah. Astaga, ini pembahasannya dewasa sekali. Kan Anda yang memulai, saya cuma menjelaskan. Saya cuma menanyakan pernikahan. Ya itu kan masalah anak, ya susah lah bu. Ya iya, susah. Tapi tolong jangan samakan sama kambing. Maksudnya kan manusia sama kambing itu beda. Kambing emang kambing. Kambing. Kayak gitu loh. Enggak, contohnya kalau sesama yang punya badan fisik ya. Hmm. Kayak manusia sama hewan aja udah beda. Kalau mereka begini ya nggak bakal jadi. Tapi kan ada kemungkinan kan? Ada kemungkinan bisa punya anak tuh. Kalau sama spirit Ya. ya ada, cuma
1/1.000.000. 1/1.000.000 berarti ya ada satu lah Ada. dari 1.000.000 itu. Nah kalau misalkan yang bener-bener mereka punya anak, itu anaknya wujudnya spirit apa manusia atau setengah-setengah, dia bisa kadang hilang, bisa kadang Anjay. balik lagi. Wih. Spirit. Spirit. Bukan, iya spirit. Setahu gue bakal jadi spirit juga. Tetap spirit, gak bakal bisa jadi manusia. Berarti tetap yang bisa ngeliat lu sama dia doang, sama orang-orang yang Bisa juga. emang bisa. Ya Nggak enak. kecewa. Ya nggak enak, ya nggak enak. Gue kira kayak bakalan kayak yang gitu. Ya, tapi kan serem juga sih kalau misalnya lo tiba-tiba lo kagak nikah secara sosial gitu, tiba-tiba lo hamil dan lo melahirkan, terus anak lo bisa hilang-hilangan, kan serem juga sih kalau menjadi kenyataan kayak gitu. Ya, serem sih. Tapi ada coy yang kayak Mana? cerita-cerita tiba-tiba nikah sama genderuwo terus anaknya setengah genderuwo setengah manusia. Ada Itu kan tuh. di film. Enggak, ada. Ada. Pas itu ada diwawancarain di TV mana gitu. Dia katanya emang Oh, ada. anak setengah genderuwo setengah manusia. Terus gimana itu Ya, lanjutannya? bentukannya kayak manusia. Waduh, ibunya gimana itu ya? Iya, Masalah itu. sosial. Gue gak ngerti deh. Jadi dia ibunya katanya nikah sama genderuwo. Dia emang si itu udah nikah. Si ceweknya udah nikah. ceweknya Terus udah punya nikah. suami dong. Nah, Suaminya nyamar. bukan dong, genderuwonya Genderuwonya nyamar. nyamar, itu suami kebalik. Pas suaminya sih Nggak ada. pergi kemana, genderuwonya nyamar. Iya, iya, itu udah sering terjadi kayak gitu. Buatlah ini kan, Mm-mm, berarti kan ya, kalau berbuatlah. jadi kan Hmm. berarti anaknya setengah genderuwo setengah Ya, manusia. Ada tuh namanya siapa gitu. gue kalau lupa. itu kasusnya ini sih, karena si genderuwonya dia berwujud padat. ada. Dia punya energi gede. Genderuwo itu punya energinya gede buat membentuk fisik, secara fisik kayak lu ke gue, jadi gue bisa megang gini. Gokil. Iya. Kayak gitu. Bisa nyaru juga ya jadi manusia. Bisa. Kan Gokil sih. kan emang genderuwo doyannya cewek. Kalau kunti doyannya cowok, kayak gitu. Iya, tapi kok gue selalu diinin kunti mulu sih anjir. Ya kan kunti lesbi selama ini ngikutin. Astaga, ada lagi kunti lesbi. Loh, kan dari cerita di awal begitu ceritanya. Ngapain kunti grepe lu kalau kagak lesbi? Ya mungkin dia ini tertarik Gila. sama kaki gue yang mulus, dia nggak semulus gue gitu. Keren. Mungkin. Ya mungkin. Oke, jadi inti dari semua masalah ini Nggak ada rumusan masalah nggak aja. ada masalah. Dikata Skripsi. skripsian. Halo, Skripsi kita udah tua kita. cuy. Kita nggak ngosip skripsi. Lu aja yang tua, gue mah muda. Keren. Ah, Hari. Bengkok banget. Berarti Jadi? inti dari semua ini tuh Iya. emang banyak yang memakai kodam gitu ya untuk itu hal biasa. kebutuhan pribadi ya. Misalkan untuk pengasihan lah. Ya, Apalah mungkin ada untuk kayak sebenarnya mereka tuh statusnya kayak nge-boosting sih, bukan membuat yang impossible jadi nyata, tapi biasanya kodam-kodam itu ada untuk bantu nge-boosting. Jadi memang misalnya gini, rezeki gue kan ada kodam untuk rezeki, namanya kan biasanya tuh naga ya, biasanya orang-orang pada pakai naga liong Cina itu biasanya buat Iya, rezeki. Nah misalnya gini, gue punya jatah rezeki dari Tuhan 10 di hari ini, enggak 10 di minggu ini, angkanya 10 aja 10. di minggu ini, itu jatah gue di minggu ini loh. Iya. Nah karena punya kodam naga itu bisa aja 10-nya dapat dalam 1 hari, terus yang minggu depannya dirapel lagi, dipercepat lagi kayak gitu loh. Jadi mereka tuh sebenarnya bukan mengambil rezeki orang, tapi kayak emang itu sudah hak lo. Dan itu nge-boosting, mempercepat aja. Dipercepat gitu. Heeh. Gokil sih. Mempercepat aja. Sama kayak apa lagi ya? Mirip sih kayak cara kerja sama kayak kristal. Cuma kalau kristal itu ntar bahasa bakal Apa lebih sih? ribet lagi. Kristal apa? Ini jatuhnya kristal. Oh, batu Iya, kristal. Iya, ini maksud jatuhnya kristal ini. Gue kira kristal yang ini Korea What's Korea new? apa sih namanya? Girl band Korea Bodoh amat. kristal Bodoh amat. Kayak gitu loh. Cuman kalau ini kayak energi statis. Kalau kodam itu kan memang dia suatu entitas, satu individu yang dari segi yang membedakan adalah cuma kayak dimensi aja. Mereka di sebelah, kita berfisik di sini gitu. Kayak gitu loh. Jadi itu hal yang biasa antara manusia dan kodam, itu biasa, baik yang memang dia menggunakan jasa konjurasi ataupun yang memang dapat sendiri. Itu udah biasa. Gue mau ambil ini di tengah jalan buat kodam, siapa tahu Totonya besoknya nggak jawab aku anjing. karena nggak tahu yang Iya. syukur. Sebenarnya jarang sih ada yang mau sampai menikah, cuma biasanya tuh mereka pacaran seumur hidup. Pacaran seumur hidup itu ngaruh nggak sih buat kehidupan percintaan pribadinya dia gitu? Ngaruh. Ngaruh? Ngaruh.
Iya, gue pernah denger juga kayaknya ada yang sangat ngaruh. dia punya apa ya, kodam, misal kodam atau nggak diketahui sama dia lah, dia misalkan cewek terus dia punya ngikut anjay, ya itu cowok. Nah, terus kayak jadi si cewek itu susah buat nyari pasangan karena dia ada yang ngikutin ya, guide itu gitu. bisa, tapi disadari apa enggak? Kalau yang nggak disadari ini yang bahaya. Nah itu yang nggak disadari. Itu bakal tuh. panjang lagi pembahasannya. Aduh. Jadi kalau misalnya Semuanya sama-sama panjang. disadari, misalnya gue Iya. nyimpen, ya kan? Iya. Gue nyimpen, tapi gue sadar, gue suka sama dia suka sama gue, kita punya hubungan spesial, contohnya gitu. Ya udah, itu secara sadar. Ya gue juga kalau cari cowok pilih-pilih gitu Iya, kan, iya. yang bisa menerima kondisi, dan kalaupun gue juga suka sama tuh cowok, kalau enggak juga gue nggak tertarik sama sekali gitu. Contohnya ini kan ini disadari, yang bahaya nggak disadari, kayak misalnya lo biasa Jamis bodo amat, lo disukain sama entitas cowok, Iya. nah tapi lo dibikin jomblo gitu, Iya, tapi lo iya. nggak sadar, Nggak itu yang sadar. bahaya gitu tuh. Bahaya banget sih, kayak menguntungkan buat dia tapi merugikan buat kita. Iya, ya kayak gitu. Nah, Bahayanya di situ kalau bahaya nggak banget. disadarin. Cuma kalau sama-sama disadarin ya itu urusan mereka berdua lah kayak gitu. Itu biasa. Kalau nikah pun caranya agak ribet. Dan untuk punya keturunan juga susah gitu sih. Garis besar dari obrolan kita malam ini. Garis besar yang tidak sebesar itu. Kodam dadadam. Bodo amat. Oi, kodadam. Udah gue capek, udah Oi. dah. Nah, itulah pembahasan kita berdua soal Kali ini kodam. tentang Tentang kodam. Ayo, sekarang setelah video ini selesai, mari kita kodamkan lampu lalu tidur dengan nyenyak. Mudah gue speechless ini. Anda jayus sekali. Padahal itu gue mau callback tapi kagak bisa, kagak ngerti gue. Nah, ada pengalaman dari kalian semua yang pernah merasakan diikuti atau memang punya kodam, gimana kesan-kesannya? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like kalau suka, subscribe sekalian biar tahu updatean cerita Anjay. kita selanjutnya. Kalau nggak suka jangan dislike, ya udah nggak usah tonton, jangan ribet jadi orang. dislike aja nggak apa-apa. Ya lu pengen nyari haters biar terkenal Ya anjir. kagak sih, Boleh kalau gue objektif. Kalau gue sih objektif aja, ya udah. See you Yeah, again see you. next Thank episode. you. Bye bye. Bye-bye.